Om Swastiastu. Halo bosku, kembali lagi di channel kami di Genta Bali. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pelangkiran ya. Oh ya. Arti, fungsi pelangkiran. Arti, fungsi dan tempat-tempatnya ya. Dalam Hindu khususnya di Bali ada yang disebut pelangkiran. Pelangkiran itu berasal dari kata langkir ya, yang artinya untuk memuja ya. Pada umumnya pelangkiran itu diartikan sebagai tempat untuk memuja para dewa, bersenangkan para dewa yang siapa yang kini puja itu. Itu saja ya pengertiannya. Fungsi dan tempat pelangkiran akan dijelaskan oleh teman kami selanjutnya ya. Kami hanya pembukaan aja. Oke, jangan lupa klik share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah ini biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, simak terus videonya. Nah, semeton Genta Bali, ketemu lagi bareng kami ya di channel Genta Bali. Kali ini kami akan melakukan suatu pembahasan ya mengenai pelangkiran. Tadi dua orang teman kami sudah pembukaan, sekarang giliran kami untuk membahas apa sih itu pelangkiran, fungsinya, dan apa-apa saja ya makna-makna dari pelangkiran tersebut ya. Makna dan sesuai penempatan ya. Penempatannya. Oke, sedikit pembahasan tentang pelangkiran ya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera ya dari Semeton Genta Bali. Kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelangkiran ya. Apa sih itu pelangkiran? Tapi itu sudah umum ya yang ada di Bali. Umum di setiap rumah pasti ada. Ya. Dalam Hindu khususnya di Bali ya ada yang disebut pelangkiran ya. Pelangkiran itu berasal dari kata langkir, adalah sebagai tempat memuja ya. Pelangkiran itu merupakan niasu ya yang bersifat umum dan tergantung dari letaknya ya, serta tujuan pemuja, siapa yang ingin dipuja, dewa siapa ya, beliau yang berstana di sana dari pelangkiran tersebut. Ya. Ada juga dari istilah mengenai kata pelangkiran ini berasal dari gunung ya. Kata gunung itu Gunung Tolangkir, di mana Gunung Tolangkir ini adalah dulunya disebut Gunung Agung ya. Gunung Agung yang sekarang ini. Iya, Gunung Agung yang sekarang ini sesuai dengan konsep Hindu di Bali itu adanya hulu dan teben ya. Hulu itu di atas, teben itu di bawah ya. Kita tahu gunung itu pasti dia letaknya di puncak ya. Puncak dia di atas, kalau di bawah laut ya. Nah, dengan konsep hulu teben ini atau hulu hilir ya, maka kehidupan ini ada berlangsung sampai sekarang ya. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan ya selama kita hidup ya. Makanya pelangkiran itu selalu ada di setiap rumah-rumah ya. Ya, setiap rumah. Termasuk di kamar gitu ya. Ya, di kamar dan berbagai tempat lah bisa juga meletakkan pelangkiran itu. Nah, selepas dari tadi Gunung Tolangkir itu ya. Tolangkir ya. Yang sekarang itu disebut Gunung Agung itu ya. Sekarang Gunung Agung, dulunya itu adalah Gunung Tolangkir ya. Ya, selepas dari itu yang saya ingat itu ya, nama-nama buku itu kan ada namanya buku langkir. Langkir ya. Katanya kata pelangkiran ini sering dikaitkan dengan dengan buku langkir tuh, kaitannya dengan putra Dewa Siwa gitu. Bagaimana ini? Apakah ada apa itu? Ada kaitannya ya gitu. Kaitannya gimana gitu? Yang saya tahu ada juga yang memperkirakan bahwa kata pelangkiran ini berasal dari wuku ya. Wuku langkir. Yang dari tadi saya bilang tuh wuku langkir, ada namanya wuku langkir. Karena putra Dewa Siwa ini adalah Bathara Kala ya. Dia lahir pada wuku langkir ya. Makanya ada juga yang disebut memperkirakan ya kalau kata pelangkiran ini berasal dari kata kelahiran putra dari Dewa Siwa ya, yaitu Bathara Kala ya. Nah, tadi itu ya, sudah ya maknanya pelangkiran itu dari namanya ya, diambil tadi dari gunung sama
buku Langkir, Kelahiran yaitu dari dalam kelahiran putra Dewa Batara Siwa. Kala ya. Batara Kala ya, putranya Dewa Siwa. Nah sekarang fungsi pelangkiran gitu. Fungsi dari pelangkiran tuh apa sih itu? Kan nggak sembarangan hanya ada nak mulek gitu bahasa gitu ya. Nah fungsinya Bli, yang pertama fungsinya apa itu? Fungsi dari pelangkiran itu mempunyai banyak fungsi ya, sesuai dengan kondisi dan tempatnya. Yang pertama itu adalah pelangkiran untuk sang bayi ya, atau anak baru lahir itu sampai 3 bulanan, dia dibuatkan pelangkiran bekas dari lidi bekas dari daun kelapa itu. Daun kelapa yang kering itu ya? Daun kelapa yang kering, atau bisa ya yang disebut di Bali itu busung ya. Lidinya itu dipakai terus dianyam dibulatkan lah, bentuk lingkaran dia seperti piring itu ya. ya Piring. gitu. Dan bisa juga dari bahan bambu ya, dari bahan bambu, dan itu digantung di atas tempat tidur sang bayi ya, Tempat tidur sang bayi. Karena dia sebagai penjaga itu yang berstana adalah Sang Hyang Kumara ya. Sang Hyang Kumara itu adalah putra dari Dewa Siwa. Dia bertugas mengemban para bayi. Oh. Nah itu tadi fungsi pelangkiran dari anak yang baru lahir ya, Anak baru sampai lahir, 3 bulanan. Sampai 3 bulanan ya. Nah ini fungsi kedua pas setelah 3 bulan itu, coba dijelaskan. Kalau setelah dia dewasa atau sebagai orang tua ya, nah seperti kita ini itu beda lagi, bukan pelangkiran berupa anyaman dari bekas lidi atau bambu ya, tapi pelangkiran yang terbuat dari kayu ya. Biasanya yang saya tahu itu terbuat dari bahan kayu nangka ya, Yang seperti sekarang yang umum itu ya, Ya, yang sudah umum itu ya. diukir itu ya. Ukir itu. Nah itu ditaruh, dipacek di tembok ya, atau dipaku di tembok, itu ditaruh di atas tempat kita tidur. Itu ya adalah yang berstana adalah bukan lagi Sang Hyang Kumara, tapi Kandapat ya. Kandapat. Kandapat ya. Kandapat tuh dewa apa ya? Kandapat itu adalah saudara kita ya, saudara gaib lah. Dia berada di timur, di barat, di selatan, di utara. Itu namanya dia masing-masing. Kalau yang saya tahu itu ada yang namanya Prajapati, apalagi 3 itu saya lupa. Nah itulah, kalau kita yang sudah dewasa saat ini, pelangkirannya dibuat dari bahan kayu ya. Oh berbeda sama yang anak Berbeda kecilnya. ya sama masih bayi lah. Sekarang pelangkiran tadi kan yang di kamar itu ya. Tapi pelangkiran kan nggak di kamar aja nih, kan bisa di mana-mana itu. mana-mana bisa Di dapur kita kan ada juga pelangkiran, kayak di rumah saya tuh ada juga di dapur, di kamar. Mungkin letaknya di mana saja gitu boleh meletakkan pelangkiran tersebut. Di mana saja kita bisa meletakkan pelangkiran gitu. Iya. Nah, selain di kamar itu kita juga bisa meletakkan pelangkiran di dapur ya. Nah, di dapur itu yang bersana adalah Dewa Brahma ya. Dewa Brahma adalah simbol dari api ya. Api. Kita kan tahu aktivitas kita sehari-hari memasak itu pasti menggunakan kompor kan, ada apinya. Menggunakan api. Ya, itulah simbol Dewa Brahma. Kalau yang di sumur itu air ya. Air itu melambangkan Dewa Wisnu yang bersana. Dewa Wisnu adalah simbol air. Kalau di pasar atau tempat berjualan itu adalah yang bersana adalah Batari Dewa Ayu Melanting ya. Dia Batari yang Dewa Ayu Melanting. Batari Dewa Ayu Melanting. Dia yang berkuasa di sana untuk transaksi antara penjual dan pembeli. Oh pantas setiap pasar tuh puranya pasti pura Melanting namanya gitu ya. Setiap pasar pasti namanya Pura Karena itu Melanting. tempat berstananya siapa? Batari Dewa Ayu Melanting ya. Dan juga kita bisa sembahyang di sana untuk memohon agar kita saat berjualan ya, para pedagang itu dijauhkan dari wong samar ya, Dari hal-hal gaib lah ya. hal-hal gaib ya. Nah kalau di warung ya, atau di toko atau tempat-tempat kita usaha itu bisa meletakkan pelangkiran untuk istana Betara Dewa Sri Sedane ya. Betara Sri Dewa Sedane. Sri Sedane. Kayak nama saya Sedane. Karena beliau adalah Dewa Betara Sri Sedane ini simbol kemakmuran ya, kemurnian dan kesejahteraan ya. Dan yang terakhir itu
ada di sekolah ya, di pelangkiran Di sekolah, ya di sekolah juga ada di pelangkiran. kelas-kelas itu. Di kelas, di kampus, pokoknya di mana ada menuntut ilmu pengetahuan. Dia adalah yang berstana di sana Dewi Saraswati ya, Gini ya, ilmu. Dewi ilmu pengetahuan lah. Dewi ilmu pengetahuan. Karena Dewi pengetahuan Dewi Saraswati ini adalah yang menciptakan ilmu dan menurunkan ilmu ya. Karena kita Segala di ilmu sekolah, pengetahuan lah. di sekolah itu kita kan juga untuk menuntut ilmu Iya, gitu ya. betul juga menuntut ilmu lah. Nah itu kan tadi letak-letak pelangkiran ya, dari di sekolah, di dapur, di sumur itu ya, sama perstanya dewa-dewa itu kan udah disebutkan tadi ya. Ini secara umumnya dulu, ini kan pelangkiran ada di dalam kamar ya. Letaknya itu apakah wajib di kamar itu? Kenapa letaknya harus di kamar? Nah, selain meletakkan pelangkiran di dapur, di kantor atau di sekolah ya, kenapa wajib ditempatkan di kamar gitu kan Ya. pertanyaannya. Nah, sesuai yang saya baca atau yang saya tahu di lontar Aji Maya Sandi ya, itu disebutkan manusia saat kita tidur itu kanepat itu keluar dari tubuh manusia ya, badan manusia. Nah, itu dia bergentayangan menduduki saat kita tidur, bisa di tangan, bisa di kepala, bisa di perut. Itu akan mengganggu kenyamanan tidur manusia. Nah, karena itu dibuatkanlah pelangkiran untuk istana mereka untuk melaksanakan tugas beliau ya, atau kanepat ini sebagai penunggu urip ya. Penunggu urip. Penunggu urip ya. Nah, dengan dibuatkan pelangkiran di dalam kamar itu, niscaya tidur manusia akan lebih nyenyak ya, dan dijauhkan dari gangguan roh-roh jahat ya, karena sudah kanepat ini dia melinggi di pelangkiran ya, menjalankan tugas dengan sesuai dengan tugasnya lah. Nah ini bagi yang merantau kan jauh dari Sanggah beli ya, Sanggah, Merajan tuh. Solusinya gimana nih biar bisa tetap sembahyang gitu? Nah, bagi yang merantau ya atau anak kos, bisa juga meletakkan cuma pelangkiran saja ya, karena di pelangkiran itu selain untuk memuja Tuhan, bisa juga untuk memuja para leluhur ya. Kita meletakkan pelangkiran saja sudah cukup untuk sembahyang kita ya, pengganti merajan atau sanggah untuk sembahyang sehari-hari ya. Kan sudah meletakkan pelangkiran biasanya untuk anak kos tuh ya. Apa sih yang perlu diperhatikan tuh pada saat meletakkan pelangkiran tersebut? Sesuai dengan yang saya tahu, untuk yang perlu diperhatikan ya, Ya. peletakan pelangkiran itu biasanya di Kaji Kangin ya, atau Kangin lah. Kangin timur. Kaji Kangin ya, timur lah, di timur ya atau di utara ya. Nah, selanjutnya dari sini dibalut dengan kain putih ya, putih kuning ya. Biasanya kan pelangkiran di bawahnya itu dibalut dengan kain putih Daksinanya kuning. dibalut dengan kain Ya, putih kuning. daksine ya dibalut dengan kain putih kuning. Ya. Dan selanjutnya diaturkan pejati ya, setiap purnama, tilem, kajang kliwon. Hendaknya diganti ya. Kalau tidak bisa, kita juga bisa mengaturkan cuma canang saja, bisa juga Cuma mengaturkan canang di pelangkirannya di saja. pelangkirannya ya. Kalau tidak bisa, menggantinya setiap hari-hari purnama, tilem, kajang kliwon itu ya. Oke, semoga semoga Bali. Itu saja ya pengertian pelangkiran, fungsi dan tempat-tempatnya. Jika ada rekomendasi dari kalian yang ingin kami menjelaskan apa, Silahkan komen di bawah ya. Komennya positif ya, jangan negatif. kalau negatif kasih uang. Jangan menyulut orang ya, karena Ya. Intinya yang penting lah komennya membangun ya, membangun bersama untuk channel ini. Bangun semangat untuk buat konten baru. intinya jangan menjatuhkan lah, karena Ya. komen kalian itu juga masuk ke ini apa namanya, Pikiran kami. Ke hati. hati ya. Hati baper jadinya. Nah, Ya intinya kita sama-sama membangun lah sebagai salah satu masyarakat Bali untuk membudayakan apa sih itu apa tuh budaya Balinya ya. Budaya Bali, adat dan istiadat. Nah, jika kalian ada yang penasaran ya mengenai apa sih Genta Bali itu, Genta Bali apa sih artinya apa? mungkin di antara kalian berapa subscribe?
100 lah ada subscribe. Mungkin di salah satu kalian ada yang bertanya apa sih Genta Bali, bisa dijelaskan? Mau dijelaskan sekarang nih? Ya biar penasaran dulu, nanti kami akan jelaskan di video selanjutnya ya. Dan jangan lupakan part 2-nya ya, Cetek Bali ya. Masih kami dalam proses juga. mohon bersabar ya, ini sudah proses karena teman kami pernah sakit ya. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Itu tadi edukasi mengenai seputaran mengenai Pelangkiran pelangkiran ya. Supaya kalian tahu apa maknanya, fungsinya. biar nggak sekedar tahu gitu ya. Kami itu bukannya menggurui, kami bersama-sama belajar ya. Jadi jangan berpikiran yang negatif tentang kami. Karena ini informasi yang kami sampaikan tadi itu juga mendapat dari sumber gitu ya. Itu saja sih videonya. Seperti yang saya bilang tadi, jika kalian suka jangan lupa like. Kalau tidak suka jangan sungkan-sungkan untuk mendislike, nggak apa-apa. Dislike-nya jangan, nggak apa-apa ya. Pada kalian komentar yang tidak ini ya, Tidak baik, nggak enak dilihat gitu ya. dibaca ya. Jangan mencela lah. Kami Oke. orang manusia juga punya hati. Kami juga tahu tidak punya ida itu. Oke, sekian videonya. See you di next video. Salam Genta Bali.